将杀我们，就认命了吧。杀！凡人的力量，魔魁万现！黄之气。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Film. Dan sebelum ke filmnya, Mimin mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mimin minta maaf jika selama ini Mimin banyak salah sama kalian, gak bisa muasin kalian dan selalu telat uploadnya ya. Dan oke guys, pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 107. Yang mana pada Perfect World episode 107 ini menceritakan Xiao yang kembali melawan dewa dari sekte Taman Bunga Matahari Iblis yang membuat tulang tertinggi Xiao terluka parah akibat pertempuran tersebut. Dan seperti apa cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode 106 kita melihat Xiao yang melawan dewa terkuat kedua dari alam atas yang sangat kuat. Namun untuknya kehendak Master Gui kembali muncul dan seketika membunuh Yin Yi tersebut. Setelah itu, di sini Master Gui tak menyangka jika Xiao benar-benar membangun kembali pavilion Butian, maka dari itu Tuan Gui bisa pergi dengan lega. Xiao pun bertanya kemana leluhur Butian tersebut akan pergi. Dan di sini Tuan Gui memberitahu jika pada intinya dia sudah akan pergi untuk selamanya karena obsesinya sudah hilang. Xiao pun memberitahu jika rotan anggur yang ditinggalkan oleh roh pengorbanan kini sudah mulai tumbuh akarnya, dan Xiao bertanya apakah Tuan Gui ingin menemuinya. Meskipun itu adalah berita bagus, namun Master Gui tak ingin menemui rotan anggur tersebut karena kehidupan baru pohon tersebut tidak membutuhkan ingatannya lagi. Namun di sini Tuan Gui masih punya satu hal untuk Xiao. Master Gui menceritakan jika dia sebenarnya adalah seorang buangan dari Aula Butian hanya karena seorang wanita dari kerajaan Celestial. Dan ternyata wanita tersebut bekerja sama dengan orang yang kuat untuk membunuh Tuan Gui. Dan pada akhirnya Tuan Gui menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh kedua orang tersebut, namun sayangnya sudah terlambat untuk menyelesaikan sebab dan akibat. Dan saat dikeluarkan dari sekte, itu adalah penyesalan seumur hidupnya. Pada pertarungan sebelumnya, Tuan Gui berpikir jika yang keluar kemarin adalah wanita tersebut, namun ternyata itu malah Yin Yi. Dan mungkin memang Tuan Gui tak akan bertemu lagi dengan wanita dari kerajaan Celestial tersebut. Di sini Tuan Gui menawarkan Xiao untuk bergabung dengan Aula Butian karena Xiao mempunyai bakat yang tak biasa. Namun di sini Xiao terdiam lama yang membuat Tuan Gui sadar jika Xiao menolak terhadap tawarannya tersebut. Dan dapat membangun pavilion Butian saja, Master Gui harusnya berterima kasih kepada Xiao dan bukan malah meminta lebih. Padahal halaman suci kuno Aula Butian juga memiliki warisan teknik Given Mending, namun itu tak bisa diwariskan kepada Xiao karena Xiao tak mau bergabung dengan Aula Butian. Di sini Tuan Gui memberikan pedang patah tersebut secara resmi kepada Xiao. Dan meskipun itu adalah pedang patah, namun pedang tersebut terikat oleh salap ilahi yang Tuan Gui rebus dengan sisik, tanduk, dan paruh burung fonik. Karena pedang itu adalah seluruh hidup Tuan Gui. Di sini Xiao berjanji meskipun Xiao tak bisa bergabung dengan Aula Butian, namun Xiao pasti akan menggunakan pedang tersebut untuk menghancurkan kerajaan Celestial dan membalas dendam Tuan Gui. Kemudian muncullah sebuah portal dan muncullah seseorang. Dia tak menyangka jika Xiao bisa mengalahkan rekan-rekannya yang dianggap sebagai generasi yang menakjubkan. Dan orang itu adalah Yang Kui dari Taman Bunga Matahari Iblis. Xiao tahu jika Yang Kui ini bersembunyi sejak awal, bahkan tak membantu Yin Yi saat dia sekarat. Namun Yang Kui mengakui jika datang lebih awal maka dia juga akan mati dan bernasib sama seperti Yin Yi.
Di sini Xiao bertanya, apakah Yan Kui tak khawatir karena 7 dewa yang turun kini hanya tersisa 2 saja. Di sini Yang Kui menjawab kenapa dia harus khawatir. Bahkan dia bertekad akan tinggal di alam bawah selamanya dan perlahan mencari peluang. Karena mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi dewa Supreme Being baru. Namun sebelum itu, dia ingin membalas kematian murid dari Taman Bunga Matahari Iblis terlebih dulu. Karena Yang Kui sudah mengamati jika tak ada kekuatan luar yang bisa mengganggu pertempuran mereka berdua di tempat ini. Di sini Xiao pun berusaha keluar dari teknik kurungan Yang Kui tersebut yang terlihat berbentuk bunga matahari. Bahkan setiap Xiao menebas satu pohon di situ, langsung saja bekas tersebut mengeluarkan aura racun. Bahkan di sini Xiao yang menggunakan teknik Well Rock-nya pun tetap tak mampu menembus kurungan tersebut. Maka dari itu Xiao langsung mengeluarkan tongkat naga kekaisarannya dan langsung membuat lubang untuk keluar. Namun di sini Yang Kui pun langsung berusaha menutup lubang tersebut lagi. Dengan cepat pun Xiao langsung menebasnya dan Yang Kui merasa nafas dewa dari serangan tersebut. Dan pada akhirnya tebasan Xiao mampu melubangi dan membuat Xiao keluar dari kurungan tersebut. Di sini Yang Kui berkata, jika Xiao hanyalah praktisi ranah penghimpun informasi, meskipun Xiao menggunakan armor perang abadi. Di sini Xiao berusaha menghindari serangan Yang Kui tersebut, namun Xiao terlihat sangat kesulitan. Di sini Xiao memutuskan memakan pil nirvana kecil dan berharap mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di sini Yang Kui teringat dengan perkataan seseorang yang berkata, jika semua orang menganggap dirinya sendiri sebagai burung kutilang, sementara tak ada yang menganggap dirinya jangkrik. Namun Yang Kui berjanji, jika Yin Yi mendapat masalah, maka dia yang akan memecahkan masalah tersebut. Di sini Yang Kui sangat terkejut melihat Xiao yang tiba-tiba saja berhasil menerobos ke ranah Venerable. Maka dari itu, Xiao pun langsung menghajar habis-habisan Yang Kui tersebut. Xiao pun berkata jika mereka selalu berpikir lebih unggul dan kuat di dunia, namun ternyata mereka adalah dewa palsu. Dan di sini Xiao pun menghajar Yang Kui semakin keras. Namun ternyata Yang Kui berpura-pura lemah dan langsung mengeluarkan pedang 10.000 bunga matahari. Dan di sini Xiao terus berusaha menghindar, bahkan sampai wajahnya tergores salah satu pedang tersebut. Xiao pun langsung mengeluarkan teknik kunpengnya dan mengarah ke bunga matahari tadi. Di sini Xiao pun tahu jika bunga matahari iblis di tangan Yang Kui adalah tubuh Yang Kui, karena dia rela menahan serangan untuk melindungi bunga matahari. Di sini Xiao pun langsung mengeluarkan energi kekacauan yang mengarah ke bunga tersebut, yang membuat Yang Kui seketika langsung muntah darah. Di sini Yang Kui masih meremehkan Xiao, bahkan meskipun Xiao adalah kaisar muda di ranah Venerable, karena menurutnya dewa akan terus menjadi dewa. Di sini Yang Kui mengeluarkan sebuah teknik, yaitu penyatuan matahari langit. Namun Xiao berkata, meskipun Yang Kui sudah membangkitkan api ilahi, namun tak semudah itu Yang Kui bisa menggunakan teknik terlarang. Di sini Yang Kui mengeluarkan teknik yang sangat sulit penyebutannya, yaitu matahari Divine Sunflower. Coba deh kalian artikan sendiri ke bahasa Indonesianya ya. Xiao pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik reinkarnasi yang membuat Yang Kui langsung menjadi tua. Di sini Xiao pun langsung berusaha menghajar Yang Kui ini, namun di sini Xiao baru sadar jika yang disebut mati bersama tadi adalah metode penghancuran diri setelah musuh mendekat. Mengatasi ledakan tersebut, di sini Xiao pun langsung menggunakan teknik suaninya. Namun karena besarnya ledakan tadi, membuat tulang tertinggi Xiao terluka oleh efeknya. Namun meskipun terluka, di sini Xiao tetap berusaha melindungi Xiao Tian dan Xiao Yuyun. Di sini Yang Kui menyadari bahwa ternyata dirinya adalah jangkrik seperti dalam obrolan tadi. Dan di sini dia meledak sambil memanggil nama Huang Yu.
Di sini Xiao pun berusaha menahan ledakan itu untuk kedua temannya dengan sisa-sisa tenaganya. Dan Xiao pun kembali memakan kuaci kemarin untuk pengobatan tulang tertingginya. Setelah sadar, Xiao pun berpikir jika Huang Yu seharusnya adalah nama dewa yang tersisa. Dan Xiao juga sadar jika masalah membangun kembali sekte masih perlu banyak usaha. Huang Yu. Di sini Xiao pun langsung terbang kembali untuk kembali ke desa batu. Namun di tengah perjalanan dia teringat dengan semua perkataan kedua orang tuanya yang melarang Xiao untuk menghadapi ketujuh dewa ini. Melihat kehidupan di bawah, Xiao pun berjanji jika tidak mungkin dia hanya berdiri dan menyaksikan pemandangan indah seperti itu hancur begitu saja. Singkat cerita, Xiao pun sampai di desa batu dan sudah disambut Dahong. Dahong pun memberitahu jika 2 hari lalu orang tua Xiao mencarinya dan Xiao tak perlu khawatir. Di sini juga Dahong terkejut karena di umur segitu Xiao sudah mampu membunuh dewa sendirian. Di sini kakek patriark meminta Xiao berhati-hati karena tak ada yang menjaganya. Namun Xiao telah dewasa dan memiliki jalannya sendiri. Di sini tiba-tiba Xiao memegangi dadanya dan terlihat sangat kesakitan. Namun di sini Xiao tetap meyakinkan semua orang di desa batu jika tak akan terjadi apa-apa kepada dirinya. Di sini Xiao pun langsung mengeluarkan perhiasan dari kotak harta dunianya dan istrinya tersebut melihat jika sekarang Xiao terluka lebih parah. Namun di sini Xiao tetap meminta istrinya tersebut untuk tak khawatir. Xiao pun langsung melepas segel yang berada di tubuh Yue Chan dan meminta Yue Chan tinggal di desa batu dan melindungi semua orang. Xiao pun berbicara kepada Yue Chan dengan telepatinya jika setelah pertempuran ini sementara tak akan ada dewa lagi kecuali Xiao Hong dan Mao Jiu. Dan dengan kekuatan Yue Chan tak akan ada lagi bahaya. Dan saat itu Yue Chan tak perlu mengikuti Xiao. Di sini Yue Chan menjawab jika luka di tubuh Xiao masih belum sembuh, tapi Xiao malah memilih untuk melawan dewa lagi. Xiao pun langsung menenangkan semua orang dan berjanji akan memenangkan pertempuran ini. Namun setelah berakhir, mungkin Xiao tak bisa segera kembali. Karena bukan Xiao yang memilih untuk bertarung, melainkan tak ada pilihan lain bagi Xiao. Di sini anak-anak desa batu pun mengajak Xiao main dan menangkap binatang buas di pegunungan. Xiao pun mau melakukan hal tersebut, namun Yue Chan mengajak Xiao untuk pengobatan terlebih dulu. Xiao tak menyangka jika Yue Chan menemukan kalau ada tulang ilahi tingkat tinggi di bawah altar Dewa Willow. Bahkan bagi Xiao, Dewa Willow meninggalkan terlalu banyak kewarisan untuk desa batu, namun sayangnya tulang tertinggi Xiao tak bisa pulih sepenuhnya. Di sini Yue Chan pun memberikan senjata berbentuk kristal yang sudah dia padatkan kekuatan kristal dewa yang mengandung energi kematian. Dan itu mungkin dapat membantu Xiao pada saat-saat kritis. Melihat lukanya sudah sembuh dan ditambah senjata tersebut, di sini Xiao pun pede jika dia akan memenangkan pertarungan besok. Dan pada Perfect episode 108, terlihat Xiao yang bertaruh dengan Huang Yu yang disebut tadi, yang ternyata berasal dari kuil immortal yang kekuatannya sangat besar. Dan itulah guys alur cerita Perfect episode 107 ini. Maafin Mimin ya jika pas upload ini gak tepat harinya dikarenakan lebaran ya guys ya. Dan bagaimana pertempurannya akan Xiao hadapi, kita tunggu saja di Perfect episode 108. Sekali lagi Mimin ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan akhir kata, see you next episode.